Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lidi Wiranda dari Agribisnis B dengan NIM 2306113956. Di sini saya akan mempresentasikan tentang patron klien dalam masyarakat pertanian. Istilah patron berasal dari ungkapan bahasa Spanyol yang secara etimologis berarti seseorang yang memiliki kekuasaan, status, wewenang, dan pengaruh. Sedangkan klien berarti bawahan atau orang yang diperintah dan yang disuruh. Menurut James Scott, patron klien merupakan aliansi dari dua komunitas maupun individu yang tidak sederajat, baik dari segi status, kekuasaan, maupun penghasilan, sehingga menempatkan klien dalam kondisi inferior, yaitu perasaan di mana suatu pihak merasa lebih rendah dari pihak lainnya, dan patron dalam kedudukan superior, yaitu perasaan di mana suatu pihak merasa lebih tinggi dan berkuasa atas segalanya. Pola hubungan patron klien antara petani dan tengkulak dibangun karena adanya ketergantungan. Di antaranya, seorang tengkulak yang dalam hal ini adalah patron, menggantungkan hasil panen dari para petani untuk dapat menjaga pasokan dagangannya. Sedangkan petani yang dalam hal ini adalah klien, menggantungkan tengkulak sebagai tempat atau akses menjual hasil panennya agar dapat terjual dengan cepat daripada harus mencari pembeli sendiri. Hubungan patron klien ini dapat berlangsung lama. Dalam hubungan ini, seseorang dengan kondisi sosial ekonomi yang lebih tinggi, yaitu patron, menggunakan pengaruh dan sumber dayanya untuk menyediakan perlindungan dengan memberikan keuntungan-keuntungan bagi seseorang dengan tingkat sosial ekonomi yang lebih rendah, yaitu klien. Yang mana nanti si klien ini akan membalas dengan menawarkan dukungan dan bantuan umum seperti jasa pribadi kepada patron. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab berkembangnya hubungan patron klien ini. Yang pertama yaitu terdapat perbedaan yang mencolok terkait penguasaan, kekayaan, dan status dalam masyarakat tersebut. Yang kedua yaitu tidak adanya jaminan atas keselamatan fisik, status, posisi maupun kekayaan. Yang ketiga yaitu sistem kekerabatan yang ada tidak dapat berfungsi sebagai sarana pelindung keamanan dan kesejahteraan pribadi. Ada 5 arus dari patron ke klien. Yang pertama yaitu penghidupan subsistensi dasar dengan cara memberikan pekerjaan tetap atau tanah untuk bercocok tanam. Yang kedua yaitu jaminan krisis subsistensi. Apabila klien mengalami kerugian, maka patron akan menjamin dasar subsistensi dengan menyerap kerugian-kerugian tersebut yang ditimbulkan oleh masalah-masalah seperti pancaklik dan lain-lain yang dapat berpotensi mengganggu kehidupan kliennya. Yang ketiga yaitu perlindungan berupa perlindungan dari tekanan luar. Yang keempat yaitu makelar dan pengaruh. Selain menggunakan kekuatannya untuk melindungi kliennya, patron juga dapat menggunakan kekuatannya untuk mengambil keuntungan atau hadiah dari kliennya sebagai bentuk atas ketidakseimbangan perlindungan yang telah diberikannya. Yang kelima yaitu jasa secara patron kolektif. Secara internal, patron sebagai kelompok dapat menjalankan fungsi ekonomisnya secara kolektif, yaitu dengan cara mengelola berbagai bantuan secara kolektif bagi kliennya. Kalau dari patron ke klien itu ada 6 arus, dari klien ke patron itu hanya ada 1 arus, yaitu jasa atau tenaga yang berupa keahlian teknis bagi kepentingan patron. Adapun jasa-jasa tersebut dapat berupa jasa pekerjaan dasar atau pertanian, jasa tambahan rumah tangga, jasa domestik pribadi, pemberian makanan secara periodik, dan lain-lain. Hal terpenting dalam hubungan patron klien ini adalah adanya rasa kepedulian dan kepercayaan. Meskipun banyak orang mengatakan bahwa hubungan patron klien ini merupakan hubungan yang saling menguntungkan, tetapi dengan adanya rasa percaya dan kepedulian di antara masing-masing status akan berdampak kepada terjaganya hubungan patron klien yang terjadi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri hubungan patron klien. Yang pertama yaitu kepemilikan sumber daya ekonomi berupa lahan, tanah, dan transportasi yang tidak seimbang. Yang kedua yaitu hubungan ini bersifat resiprositas, yaitu hubungan yang saling menguntungkan, saling menerima dan memberi walaupun dalam kadar yang tidak seimbang di antara kedua belah pihak. Contoh hubungan yang menguntungkan ini yaitu ketika petani mendapatkan uang hasil panen dari toke, sedangkan toke juga mendapatkan uang dari ketika ia menjual hasil panen yang telah ditimbang dari petani yang langsung ia jual ke pabrik dan mendapatkan keuntungan dari pabrik tersebut. Contoh hubungan loyalitas yaitu ketika petani enggan berpindah ke toke lain meskipun toke lain tersebut memiliki harga yang mahal. Yang kelima yaitu hubungan bersifat instrumental, di mana masih terdapat perhitungan untung rugi di antara kedua belah pihak
di samping adanya kedekatan di dalam hubungan tersebut. Yang keenam yaitu hubungan bersifat luas dan luas. Luas yang dimaksud itu tidak ada batasan hubungan dalam kegiatan kerja saja, tetapi juga hubungan tetangga, hubungan secara turun-temurun, maupun persahabatan yang sudah terjadi di masa lalu. Suatu daerah dapat dikatakan memiliki hubungan patron klien yang kuat apabila masih menggunakan sistem perekonomian tradisional dan menjunjung tinggi ikatan kekerabatan selain adanya ketidakseimbangan pada sosial ekonomi yang nampak jelas. Ketimpangan sosial ekonomi ini sangat berpengaruh erat terhadap hubungan patron klien, di mana masyarakat dengan sosial ekonomi rendah bergantung hidup kepada masyarakat dengan sosial ekonomi tinggi sebagai pekerja untuk menjamin kehidupan keluarga mereka sehari-hari. Sedangkan daerah yang sudah luntur tradisi patron kliennya terdapat di daerah modern yang memiliki tingkat sosial dan ekonomi yang secara merata, di mana tidak ada lagi ketergantungan kepada seseorang, sehingga masyarakat dapat menjadi lebih mandiri dalam menjalankan perekonomiannya. Itu dia beberapa hal yang dapat saya sampaikan mengenai patron klien. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.